Yuk kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti. Dan kiranya Engkau yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita mau sama-sama mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini masuk di semester 2 di pembelajaran 8. Ya. Berubah menjadi baru. Ya, berubah menjadi baru. Semua orang itu pasti mengalami apa? Perubahan. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Jadi semua ciptaan Tuhan pasti mengalami apa? Perubahan. Yang tidak berubah hanya Tuhan saja, tapi kalau yang lain pasti mengalami perubahan. Makanya ada lagu dulu yang klasik itu diciptakan Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, jadi dari lagu itu pun kita bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang tidak berubah. Tapi kalau ciptaan pasti mengalami apa? Perubahan. Misalnya nih, kalau untuk benda mati, apakah juga akan mengalami perubahan? Ya, benda mati akan mengalami perubahan. Yaitu apa? Penyusutan. Terus mulai menjadi berkurang, menjadi aus dan sebagainya, ya. Tapi kalau makhluk hidup juga akan berubah. Karena apa? Makhluk hidup itu akan bertumbuh dan berkembang. Ya, bertumbuh dan berkembang. Arti perubahan menurut Kamus Bahasa Indonesia itu apa sih? Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya atau berlainan dari semula. Jadi betul-betul akan ada perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, perubahan itu bisa digambarkan seperti perubahan pada kupu-kupu ya. Dia dari telur berubah menjadi apa? Ulat, ulat menjadi kepompong, kepompongnya mulai membuka diri akhirnya menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu betul-betul adalah perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat drastis dari bentuk yang sangat menjijikkan menjadi bentuk yang sangat indah gitu. Nah, Tuhan maunya juga kita berubah seperti ini, dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik, berguna ya. Kalau perubahan pada manusia itu yang pertama manusia pasti mengalami perubahan fisik, yaitu dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Jadi betul-betul berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Secara badan tubuh juga pasti berubah dari yang mungkin ukuran panjangnya dari 50 cm sampai akhirnya mungkin jadi 100 meter, jadi 150 meter, mungkin jadi sekarang 170 cm ya, sentimeter dan sebagainya. Jadi pasti akan mengalami perubahan. Yang kedua itu adalah perubahan mental. Ya, perubahan mental itu contohnya dari penakut menjadi seorang pemberani, dari seorang yang malu minder menjadi seorang yang percaya diri, dari seorang yang tidak berani bicara di depan akhirnya menjadi seorang presenter dan sebagainya. Itu pun juga sebuah perubahan. Nah, yang utama adalah yang ketiga, yaitu sifat atau karakter. Dari karakter-karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang
Baik, disinilah orang akan menilai apakah hidup kita menjadi lebih baik atau tidak. Di hal inilah orang akan melihat bahwa hidup kita itu berubah secara karakternya atau tidak. Contoh, dari seorang yang pelit menjadi seorang yang murah hati. Dari seorang yang cuek menjadi seorang yang sangat peduli. Dari seorang yang ngeyel jadi seorang yang taat dan sebagainya. Disinilah kita akan dilihat dan orang akan menilai hidup kita. Makanya ada istilah orang bilang bahwa karisma itu membawa kita ke atas, tetapi karakter yang mempertahankan kita di atas. Banyak orang bisa kagum dengan kita, tetapi pada akhirnya karakter kita lah yang akan orang lihat seterusnya, ya. Nah, makanya perubahan yang diharapkan itu adalah perubahan yang menjadi lebih baik, bukan dari yang baik menjadi buruk. Itu juga berubah, tapi itu berubah menjadi lebih buruk. Tetapi Tuhan mau kita berubah menjadi lebih baik dari sesuatu yang mungkin keadaan kita hari ini, tapi semakin ke depan hidup kita semakin baik, karakter kita jadi semakin baik. Makanya apa? Perubahan itu harus meliputi perubahan cara berpikir kita, perubahan sikap kita, tingkah laku kita, ya. Jadi semua akan dinilai oleh orang dan orang akan menilai bahwa hidup kita jadi lebih baik. Makanya apa? Perubahan hidup itu akan menunjukkan pertumbuhan imanmu. Semakin iman kita bertumbuh, semakin kita belajar firman Tuhan, seharusnya dan diharapkan bahwa hidup kita juga akan semakin lebih baik, ya. Makanya apa? Pertumbuhan imanmu itu yang menunjukkan pertumbuhan kepercayaanmu kepada Tuhan, dan itu yang menunjukkan bahwa hidupmu sudah diubahkan. Jadi tidak mungkin nih orang percaya Tuhan, terus belajar firman Tuhan, tapi hidupnya tetap seperti itu dengan kebiasaan buruk dan sebagainya. Itu tidak mungkin, ya. Nah, contohnya yang ada di Alkitab, yaitu perubahan hidup Saulus menjadi Paulus. Ini adalah contoh perubahan yang sangat drastis. Nah, seorang Saulus itu pada waktu, siapa sih dia? Nah, Paulus itu adalah seorang yang termasuk guru, ya, termasuk guru. Dia mengalami perubahan yang luar biasa ketika ketemu Tuhan. Dulu dia seorang yang sangat bertekun dengan pengajaran firman Tuhan pada waktu itu, hukum Taurat, ya. Dia mempelajari hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Dia sampai berguru kepada Gamaliel, ya. Ketika dia belajar sungguh-sungguh, hatinya ini sebenarnya inginnya menegakkan firman Tuhan, ya, hukum Taurat. Nah, tetapi pada akhirnya dia membenci dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kasih karunia, bahwa Allah mengasihi, bahwa kasih Tuhan itu di atas segala-galanya, termasuk di atas ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Nah, dengan kejadian itu, Paulus ini sangat membenci para pengikut Yesus. Makanya apa? Dia mulai pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk apa? Untuk membunuh orang-orang percaya, untuk menangkap orang-orang percaya. Semua yang percaya Yesus ditangkap dan disiksa, dan tidak sedikit yang akhirnya dibunuh. Makanya kemanapun Saulus ini pergi, di situ orang-orang percaya akan bersembunyi, ya, karena dia memang ketakutan. Tetapi sampai suatu kali ketika Saulus ini memiliki surat, ya, mau minta surat kepada imam besar di Yerusalem, dia mau membawa para pengikut Yesus, mau menangkap mereka. Di perjalanan, ya, tepatnya di kota Damsyik, di jalan di Damsyik, dia ini mengalami satu kejadian yang supranatural, di luar nalar. Ketika dia sedang berkuda, tiba-tiba dia melihat cahaya dari langit yang mengelilingi hidupnya, sangat terang dan sangat menyilaukan.
Ya sampai jatuh dari kudanya dan dia rebah di situ. Ketika itulah dia mendengar suara Tuhan yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ini sangat keheranan dan ketakutan. Kapan aku menyiksamu Tuhan? Wah, ya. Dia tidak bisa mengenali kapan dia menganiaya. Tapi akhirnya Tuhan berkata bahwa apa? Bahwa orang-orang percaya yang dia siksa itulah ketika dia menyiksa mereka, saat itulah dia juga sedang menyiksa Tuhan Yesus. Ya. Nah, sampai akhirnya Saulus itu mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. Ya. Setelah cahaya itu pergi, ya, cahaya itu pergi, Saulus ini tidak bisa melihat, matanya menjadi buta. Makanya sampai akhirnya apa? Dia dituntun ke sebuah penginapan dan dia harus tinggal di situ menunggu seorang yang bernama Ananias, yaitu murid Tuhan yang diutus untuk menemui Saulus. Pada waktu yang sama, Ananias ini dijumpai oleh Tuhan dan Tuhan berkata supaya Ananias menemui Saulus di penginapan dan mengajarkan kepada dia tentang segala sesuatu. Firman bahwa Yesus mengasihi dan Yesus mau Paulus hidup untuk Tuhan. Makanya akhirnya Ananias ini betul-betul menemui Saulus, pergi ke penginapan. Dia mulai memberitakan firman, pengajaran tentang Tuhan Yesus kepada Saulus, dan hari itu juga Saulus ini percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Dan Ananias pun berdoa untuk Paulus dan Paulus pun menjadi sembuh. Dan sejak hari itu Paulus ini mengalami perubahan yang ajaib, yang dahsyat. Dia tidak lagi menjadi penganiaya orang Kristen, tapi dia menjadi seorang pemberita Injil, pemberita tentang Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini kita sudah mengenal siapa Paulus dan apa yang dia kerjakan melalui firman Tuhan. Maka seperti itulah ketika Tuhan mengubah hidup seseorang, Tuhan bisa membalikkannya 180 derajat dari seorang pendosa menjadi seorang yang benar. Nah, perjumpaan dengan Yesus itu akan membawa perubahan hidup yang menjadikan kita ciptaan baru. Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka betul-betul Paulus itu diubah Tuhan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ya. Menjadi ciptaan baru artinya apa? Meninggalkan hidup yang lama, tabiat-tabiat dosanya, dan menjadi hidup bagi Kristus. Makanya Paulus ini ketika berjumpa dengan Yesus, dia punya satu tujuan yang baru, yaitu apa? Memberitakan Injil. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, tugasnya hari ini adalah mengerjakan halaman 70 dan 71 di Zamrud, ya. Itu tentang lembar pengamatan sikap, dan 72 sampai 73 itu dari yang pilihan ganda, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jelas belum? Sudah. Sudah ya. Semua bisa mengerti, termasuk tugasnya mengerti. Ini saya masukkan untuk filenya ya, nanti teman-teman bisa download untuk filenya supaya nanti bisa dipelajari ulang ketika di rumah. Untuk tugas pilihan, itu pilihan gandanya doang yang
72 itu. Iya, yang 72 dan 73 itu hanya pilihan ganda aja. Tapi yang lebih penting itu yang pengamatan sikap ya, sama itu dikerjakan. Oke? Jelas ya? Nah, itu filenya sudah Miss kirim di grup chat, bisa di-download. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita mau tutup dulu pertemuan kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan mengubah hidup kami. Engkau memperbaharui hidup kami dari hari ini menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mengubah hidup kami dan menjadikan hidup kami lebih baik. Dari hari ini sampai akhirnya Tuhan datang, menjumpai kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kesehatan baik-baik, pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, ya. Biarlah kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa, bye-bye.